Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahi jalla dzikruhu wa hilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini bab yang ke-15 dari Kitab Shaum. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu qaulillahi jalla dzikruhu. Bab firman Allah yang maha agung penyebutannya. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam puasa untuk melakukan rafas kepada istri-istri kalian. Telah berlalu definisi dari ar-rafas, bahwa rafas bisa diartikan hubungan suami istri dan bisa diartikan pendahuluan-pendahuluan. Iya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah telah mengetahui bahwa dulu kalian mengkhianati diri kalian sendiri. Lalu Allah mengampuni kalian dan memaafkan. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka sekarang lakukanlah mubasyarah dengan mereka di malam hari dan carilah apa-apa yang Allah telah tetapkan untuk kalian. Iya. Jadi ayat ini terdapat di dalamnya penjelasan bahwa dihalalkan di malam hari seorang suami bergaul dengan istrinya. Dan dari teks ayat dijelaskan bahwa dulunya itu dilarang. Allah menyebut bahwa sebagian orang mengkhianati dirinya dahulu. Ada yang dia tidak melaksanakan perintah. Namun ketentuan itu telah dihapus, dimaafkan. Allah perintah untuk boleh melakukan mubasyarah, berhubungan intim dengan para istri, dan boleh mencari apa yang Allah telah tetapkan untuk mereka. Iya. Ini ayat dibawakan di sini oleh Al-Bukhari. Beliau ingin menerangkan awal mula disyariatkannya makan sahur. Iya. Jadi dulunya di awal-awal Islam, apabila sudah waktu berbuka, maka dibolehkan mereka makan, minum, dan seterusnya. Tapi kapan dia sudah tidur di malam hari, setelah itu makan dan minum menjadi haram lagi. Tidak boleh makan dan minum lagi. Ya, kalau misalnya setelah sholat maghrib dia berbuka, kemudian setelah sholat isya dia tidur, kemudian bangun sepertiga malam, maka setelah dia tidur ini, tidak boleh lagi dia makan. Sampai hari besoknya. Sampai selesai puasa besok harinya. Baru boleh dia makan. Iya. Ini dulu di awal-awal Islam. Kemudian setelah itu dihapus hukum tersebut dan dihalalkan untuk kaum muslimin apa yang tadinya dilarang itu. Iya.
Jadi tampak di sini bahwa ayat ini penjelasan tentang awal mula disyariatkannya sahur. Dan akan lebih jelas lagi dengan riwayat yang akan dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ubaidullah ibnu Musa. Ubaidullah bin Musa bin Abi al-Mukhtar Badan Al-Absi Al-Kufi. An Israel. Israel wa huwa Bin Yunus. Israel bin Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Abu Yusuf. An Abi Ishaq. Abu Ishaq wa huwa Amr bin Abdullah As-Sabi'i Al-Kufi. An Al-Bara radhiyallahu anhu. Al-Bara wa huwa Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Ini sanad semuanya Kufiyun, semuanya penduduk Kufah. Annahu qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fanama qabla an yuftira lam ya'kul laylatahu wa la yawmahu hatta yumsiya. Wa inna Qais bin Sirmat al-Ansariyya radhiyallahu anhu kana sha'iman falamma hadara al-iftaru atamra'atahu faqala laha a'indaki ta'am qalat la walakin antaliqu fa'atlubu laka wa kana yawmahu ya'malu fawalabathu 'aynahu faja'atuhu imra'atuhu falamma ra'athu qalat khaybatan lak falamma intasafa an-naharu ghushiya 'alayhi fadhukira dhalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam fanazalat hadhihi al-ayah uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum fafarihu biha farahan shadidan wa nazalat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Baik. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma beliau berkata, adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau menceritakan keadaan dahulu. Jadi dahulunya apabila seorang itu puasa, kemudian datang waktu iftar, fahadara idza kana ar-rajulu sha'iman, fahadara al-iftar, apabila seorang itu berpuasa, kemudian datang waktu berbuka, fanama qabla yuftir, kemudian dia tertidur sebelum berbuka, lam ya'kul lailatahu wala yawmahu hatta yumsi. Tidak boleh dia makan di malam hari. Tidak boleh pula dia makan besoknya di siang hari karena dia puasa. Hingga waktu petang. Nanti kalau waktu berbuka. Iya. Ini dulu ya. Seperti yang terjadi di sini pada sahabat Qais bin Sirma al-Ansari. Kata beliau, wa inna Qaisa ibn Sirma al-Ansariyya kana sha'iman. Adalah Qais bin Sirma al-Ansari. Beliau ini berpuasa. Falamma hadara al-iftar atam ra'atahu. Begitu masuk waktu berbuka, dia mendatangi istrinya. Faqala laha hal indiki ta'am? Maka dia tanya kepada istrinya, ada makanan di sisi engkau? Qalat la. Istri menjawab, tidak ada. Walakin antaliqu fa'atlubu laka. Akan tetapi saya akan pergi dan mencari makanan untukmu. Ya, terdapat bakti seorang istri kepada suaminya. Terdapat penggambaran bagaimana keadaan para sahabiat terhadap suami-suami mereka di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan terdapat bahwa perempuan boleh keluar dari rumahnya pada hal-hal yang berkaitan dengan keperluan rumah. Menghadirkan makanan atau memenuhi keperluan rumah. Iya. Sebab ini dari perkara-perkara yang tidak seorang manusia pun terlepas darinya. Itu adalah sebuah hajat, dibenarkan oleh syariat, diizinkan perempuan keluar untuk hal itu. Walaupun asalnya perempuan adalah tinggal di rumah. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna, dan tinggallah wahai para perempuan di rumah-rumah kalian. Dan juga berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat At-Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah bersabda, al-mar'atu awrah
idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan adalah aurat, apabila dia keluar, dia akan dibuat agung oleh syaitan. Ya, dia akan dijadikan fitnah oleh syaitan. Jadi kalau dia keluar untuk sebuah hajat yang diperbolehkan, tidak ada masalah. Keluarnya perempuan misalnya dia ke pasar belanja, itu adalah hal yang diperbolehkan, bukan jarak safar. Banyaknya orang di pasar juga bukan hal yang dipermasalahkan. Nah, sepakat para ulama bahwa ikhtilat yang dilarang itu adalah pada ruangan atau pada tempat-tempat tertentu. Adapun ikhtilat di jalan, di pasar, tidak ada silam pendapat para ulama bahwa hal tersebut tidak ada masalah. Karena itu adalah ikhtilat yang tidak ada manusia yang bisa luput darinya. Tidak ada manusia yang bisa luput darinya. Ya, tidak mungkin jalan itu dihijab. Ya, tidak mungkin pasarnya dihijab. Ya, karena itu sepakat para ulama membolehkan hal itu. Baik. Jadi begitu masuk waktu berbuka, Qais bin Sirma Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mendatangi istrinya, bertanya, adakah makanan? Iya. Qalat la. Maka istrinya berkata, tidak ada. Akan tetapi saya akan pergi mencari makan untukmu. Wa kana yawmahu ya'mal. Dan Qais bin Sirma ini di harinya, satu hari penuh dia bekerja. Ya, namanya orang bekerja capek. Apa yang terjadi? Saat istrinya masih keluar menghadirkan makanan, faghalabathu aynah. Ia pun tidak bisa menahan kedua matanya. Tertidur. Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu. Faja'at imra'atahu fara'athu. Maka datanglah istrinya lalu melihat Qais bin Sirmah tidur. Qalat khaybatan lak. Maka istrinya berkata, ya, sengsaralah engkau. Ya, kenapa? Karena dia sudah tidur. Berarti dia harus sama? Menahan makan. Ya, bukan sampai subuh saja, tapi menahan makan sampai apa? Sampai sore berikutnya. Ya. Jadi zahirnya di sini bahwa batasan di syariat pertama dahulu, batasan bolehnya makan sebelum tidur, itu menjadi batasan. Di sebagian riwayat ada yang menyebutkan bahwa batasannya setelah sholat isya. Tapi riwayat setelah sholat isya yang dikata sahih, itu diarahkan kepada makna setelah sholat isya apabila dia telah tidur. Agar supaya bisa dikompromikan antara dua riwayat. Dan ini yang ditafsirkan oleh jumhurul ulama berdasarkan kebanyakan riwayat. Ya, bahwa dahulu yang menjadi ukuran adalah tidur. Jadi kapan dia sudah tidur, tidak boleh lagi makan. Jadi kalau dia sudah tidur, tidak boleh lagi makan. Ada makan sahur atau tidak? Jawabannya tidak ada makan sahur. Jadi ini dulu di awal syariat. Nah, dan ini tentunya berat untuk para sahabat. Karena itu disebut di dalam riwayat ini, Qais bin Sirma Al-Ansari, falamma intasafa an-naharu ghushiya alaihi. Begitu masuk waktu siang, Qais bin Sirma pingsan. Ya, sebab kemarin belum apa? Belum makan, sekarang dia menahan lagi. Sudah bekerja keras kemarin, sekarang kerja lagi. Masuk siang hari, sudah apa? Pingsan. Fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal tersebut diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nazalat hadhihi al-ayah. Maka turunlah ayat ini, uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam berpuasa itu melakukan rafas kepada istri-istri kalian. Hubungan suami istri boleh. Iya. Demikian pula disebutkan ayat, kelanjutan ayat pada
kelanjutan riwayat. Tapi sebelumnya dikatakan, fatarihu biha farahan syadidan. Begitu ayat turun, para sahabat pun bergembira dengan kegembiraan yang sangat besar. Wa nazalat, dan turun juga ayat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Makanlah dan minumlah kalian sampai tampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu tampak jelas waktu fajar. Di dalam ayat ini perintah untuk makan sahur. Boleh makan dan minum, batasan terakhirnya sampai tampak jelas fajar subuh. Sampai tampak jelas fajar subuh. Baik. Jadi ini hadits menunjukkan awal disyariatkannya makan sahur. Dan hadits ini juga menunjukkan bagaimana di awal-awal keislaman ada syariat-syariat yang disyariatkan, setelah itu hukumnya diringankan. Hukumnya diringankan. Dan di dalam hadits ini juga terdapat ketentuan kaidah umum dari 5 kaidah pokok di kalangan para ulama, bahwa al-masyaqqa sababun lit-taysir. Adanya kesulitan itu adalah sebab datangnya kemudahan. Nah, hadits ini juga menunjukkan kaidah umum di dalam syariat kita, ad-din yusrun, bahwa agama itu adalah apa? Agama adalah mudah. Iya. Dan di dalam hadits ini juga terdapat bagaimana semangat ibadah para sahabat radhiyallahu taala anhum, walaupun mereka dalam keadaan sulit, tetap juga mereka giat di dalam menegakkan ibadah tersebut. Dan juga di dalam hadits terdapat akhlak generasi pertama dari umat ini, kegembiraan mereka ketika turun ayat-ayat Al-Quran, turun hukum-hukum syariat. Dan ini harusnya yang berjalan di tengah kaum muslimin di hari-hari ini. Ada kecintaan, kegembiraan terhadap ketentuan hukum-hukum syariat Allah. Apakah itu yang berasal dari Al-Quran maupun berasal dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sumaqala rahimahullahu ta'ala babu qaulillahi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail fihi al-bara' 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini bab yang ke-16. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Wa fihi anil bara'i radhiyallahu anhu manin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, makanlah dan minumlah kalian. Makan dan minum kalian hingga tampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Apa maksudnya benang putih dari benang hitam? Ditafsirkan dalam kelanjutan ayat. Minal fajr, yaitu di waktu subuh. Di waktu fajar. Ya. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam hari. Baik. Ayat ini kulu washrabu menunjukkan syariat makan sahur. Makan dan minum kalian. Makan sahur itu berlaku hingga terbit fajar subuh. Kebatasan terakhir. Ya, dan di dalam ayat dikatakan hatta yatabayyan, sampai tampak jelas. Jadi batasan terakhirnya kalau tampak jelas subuh itu. Apabila tidak tampak jelas, seorang ragu ini waktu subuh atau tidak, maka
belum dilarang untuk makan. Karena itu telah syah dari beberapa orang sahabat. Mereka membolehkan makan dan minum kalau dia masih ragu. Ini sudah terbit fajar subuh atau belum? Iya. Tapi di kondisi kita sekarang ini yang ada sosialisasi waktu-waktu sholat lebih bagus, di mana masjid-masjid tersebar dan bisa diketahui masjid-masjid tersebut adzan pada waktunya atau tidak. Ya. Maka sepanjang di masjid itu sudah dikumandangkan adzan pada waktu yang telah ditetapkan, maka itu adalah waktu yang sudah meyakinkan. Sudah dianggap tampak jelas. Iya. Jadi jangan seorang berkata, oh saya di rumah masih gelap. Masjid memang belum, sudah adzan masjid. Tapi saya belum tampak jelas waktu subuh. Iya. Ini ucapan yang keliru. Tampak jelas bagaimana? Dia di kota. Tidak bisa melihat subuh. Kecuali kalau dia di laut sana, tinggal di gurun pasir, dia belum tampak subuhnya, belum lihat cahaya putih di ufuk timur, nah itu baru dikatakan masih ragu, tidak ada masalah. Tapi kalau dia berada di tengah kota dan ada orang-orang pihak-pihak yang dipercaya dengan waktu-waktu sholat itu, maka itu menjadi pegangan. Fajar subuh itu ada dua macam. Ada fajar kadhib dan ada fajar shadiq. Dan yang menjadi ukuran waktu mulai berpuasa adalah fajar apa? Fajar shadiq. Ya, jadi fajar itu cahaya di ufuk atau di langit itu muncul dua kali. Yang pertama ada namanya fajar kadhib. Dia muncul ya hampir ke pertengahan langit. Ada cahaya. Karena mirip dengan ekor serigala. Iya. Setelah tampak dia hilang. Nah, ini fajar apa namanya? Fajar kadhib. Dikatakan kadhib karena dia kelihatan kemudian hilang. Dan bukan fajar ini yang menjadi ukuran. Tapi fajar yang kedua yang menjadi ukuran yaitu fajar shadiq. Fajar shadiq itu adalah cahaya yang paling pertama muncul di ufuk timur. Jadi kalau kita berada di waktu sore, matahari terbenam di barat. Ya. Ketika matahari terbenam, di timur itu sudah gelap. Tapi di barat masih ada cahaya senja. Ya, terus gelap dan gelap hingga cahaya senja hilang. Cahaya senja merah hilang, kemudian cahaya senja putih hilang. Setelah itu gelap semuanya. Jadi seluruhnya sudah apa? Sudah gelap. Nah, inilah waktu malam. Terus waktu malam berjalan. Kapan kita melihat cahaya di ufuk timur, bukan di pertengahan langit ya, tapi di ufuk. Di ujung timur. Kapan dia melihat cahaya di ujung timur, maka itulah cahaya apa? Fajar shadiq. Ini waktu sholat subuh, dan itu pula waktu terakhir makan sahur, dan itu pula waktu permulaan untuk apa? Untuk berpuasa. Jadi munculnya fajar shadiq ini terkait dengan banyak hukum. Terkait dengan apa? Banyak hukum. Hukum yang pertama terkait dengan masuknya waktu subuh. Hukum yang kedua terkait dengan waktu permulaan puasa. Hukum yang ketiga terkait dengan akhir waktu sahur. Hukum yang keempat terkait dengan akhir waktu sholat malam. Iya. Hukum yang kelima terkait dengan waktu awal diperbolehkannya melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ini beberapa hukum yang terkait dengan apa?
dengan fajar shadiq. Dan berkaitan dengan perempuan yang haid dan nifas, demikian pula anak kecil yang baru balik, orang gila yang baru sadar. Kalau mereka sadar, atau anak kecil balik, perempuan haid dan nifas, suci, sebelum terbitnya fajar subuh, maka mereka wajib untuk apa? Wajib untuk berpuasa. Wajib untuk berpuasa. Ini beberapa hukum ya yang terkait dengan munculnya fajar shadiq. Iya. Baik. Ya kalau sudah tampak fajar shadiq, diperintah menahan. Tidak boleh lagi makan dan minum. Sampai kapan makan dan minum itu ditahan? Di dalam ayat dikatakan, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam hari. Malam hari yang dimaksud di sini hingga apa? Hingga terbenamnya matahari di waktu maghrib. Iya. Dan ini diperjelas di dalam hadits Umar bin Khattab riwayat Al-Bukhari dan Muslim. "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syamsu faqad aftara as-sha'im." Apabila malam sudah datang dari arah sana, yang maksudnya dari arah timur, malam sudah gelap. Wa adbara an-nahar min hahuna, dan siang pergi dari arah sini, maksudnya dari arah barat. Wa gharabat asy-syams, dan matahari sudah terbenam. Faqad aftara as-shaim. Maka orang yang berpuasa sudah memasuki waktu berbuka. Iya. Sudah memasuki waktu berbuka. Jadi dari ayat yang dibawakan di sini tampak jelas ya, awal waktu berpuasa itu dan akhir waktu berpuasa. Jadi kesimpulannya awal waktu berpuasa kapan? Ketika munculnya apa? Fajar shadiq. Atau kalau bisa dibahasakan lain, ketika masuknya waktu apa? Waktu sholat subuh. Baik. Akhir waktu berpuasa adalah apa? Ketika matahari terbenam. Dan matahari terbenam yang dimaksud lingkaran matahari yang terbenam. Lingkaran matahari. Baik. Kemudian kata Al-Bukhari fihi anil bara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hal ini ada hadits Al-Bara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits Bara itu yang sudah berlalu bersama kita di bab sebelumnya. Kemudian Al-Bukhari membawakan dua hadits lain di sini untuk menguraikan makna ayat. Nah, qala rahimahullahu taala haddatsana Hajjaj bin Minhal. Naam, Hajjaj ibn Minhal Al-Basri. Ya. Qala haddatsana Hushaym. Hushaym wa huwa bin Bashir. Hushaym bin Bashir Abu Muawiyah. Nah, ada 4 orang di tingkatan ini Abu Muawiyah kunyanya. Muhammad bin Khazim Ad-Darir yang kedua, yang ketiga Syaiban bin Abdurrahman An-Nahwi, yang keempat Yazid ibn Zurai'. Baik. Semuanya kunyanya Abu Muawiyah. Satu tabaqat. Qala akhbarani Husain bin Abdurrahman. Ya, di sini Husain pakai akhbarani. Kalau dia tidak pakai akhbarani enggak diterima sama sekali. Sebab Husaim di sini banyak melakukan tadlis, khususnya kalau meriwayatkan dari Husain bin Abdurrahman. Karena itu perhatikan ya, riwayat-riwayat Bukhari dan Muslim itu, bagaimana kaifiat mereka membawakan riwayat, itu semuanya dibangun di atas qawaid, dibangun di atas kedetailan dari sisi periwayatan. Ani Sya'bi, Asy-Sya'bi wa huwa Amir bin Syarahil. Nah. Terus. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu annahu qala. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ya, beliau ini ayah beliau yang terkenal ya, At-Tai, Hatim At-Tai. Seorang yang dermawan di masa jahiliyah. Ya. Dan kedermawanan ayahnya diwarisi oleh anaknya Adi bin Hatim. Hanya saja Adi lebih utama dari ayahnya. Karena sebaik apapun seorang kalau tidak ada keislamannya, tetap saja
dia tidak mendapatkan keberuntungan. Karena itu dikatakan oleh penyair, bi'abihi tada adiyun fil karam, wa man yushabih abahu fama zalam. Anhu qala lamma nazarat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad amattu ila iqali aswada wa ila iqalin aswada wa ila iqalin abyad faj'altuhuma tahta wisadati faj'altu anzuru fil laili fala yastabinu li faghadawtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu dhalika faqala inna ma dhalika sawadul laili wa bayadun nahar. Baik. Kata Ali bin Hatim radhiyallahu anhu, tatkala turun ayat hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad, sehingga turun hingga tampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Kata Adi, saya pun mengambil 2 iqal. Iqal ini yang dililitkan di atas kepala, ya. Ya, orang Arab melilitkannya di atas kepala, nanti dipakai untuk melilit dan mengikat kaki onta. Itu fungsi dari iqal. Jadi tadinya dipakai untuk mengikat apa? Kaki onta. Supaya mudah dibawa kemana-mana, disimpan di mana? Di atas kepala. Dan ini menjadi kebiasaan dan kebudayaan orang Arab hingga hari ini. Ya, tapi hari ini orang hanya memakai sebagai kebudayaan saja, untuk gaya-gaya saja. Iya. Kalau dulu memang ada manfaatnya untuk mengikat apa? Mengikat kaki onta. Iya. Jadi ambil iqal, ada yang putih, ada yang hitam. Ila iqalin aswada wa ila iqalin abyad. Jadi ada iqal yang putih, ada iqal yang hitam. Faja'altuhuma tahta wisadati. Saya biarkan 2 iqal ini di bawah bantalku. Faja'altu anzuru fil lail fala yastabinu li. Maka saya pun melihat di malam hari, tidak tampak bagiku. Dia simpan di bawah bantalnya. Setelah itu dia lihat di malam hari, maksudnya dalam keadaan gelap, ya. Maka tidak kelihatan yang mana yang hitam, yang mana putih. Iya. Tidak kelihatan. Maka Adi pun berkata, faqadautu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu dzalik. Maka saya pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan hal tersebut kepada beliau. Faqala inna ma dzalika sawadul laili wa bayadun nahar. Kata beliau, sesungguhnya hal tersebut adalah kegelapan malam dan kehitaman malam dan keputihan siang. Ya, jadi benang putih dari benang merah maksudnya sampai tampak malam dari apa? Sampai tampak siang hari dari malam harinya. Dan ketampakannya dengan munculnya apa? Munculnya fajar subuh. Jadi akhirnya bahwa kejadian Adi bin Hatim ini setelah turun ayat minal fajr. Iya. Sebab di kalimat minal fajr itu memperjelas. Sampai tampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Maksudnya sampai tampak jelas apa? Waktu subuh. Nah itu kalimat kunci yang menafsirkan. Iya. Jadi yang membedakan antara benang putih dan benang hitam. Maksudnya adalah munculnya apa? Fajar subuh. Jadi ini belum sampai kepada Adi bin Hatim. Beliau menyangka, ya, membedakan antara yang putih dan hitam diambil iqal pengikat kepala, satu warna hitam, satu warna putih. Kemudian dia lihat di malam hari. Kalau bisa dibedakan, ya barulah dikatakan sudah tampak fajarnya. Nah, maka Nabi menjelaskan bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud sampai tampak jelas, ya, siang dari malam hari. Dan siang bisa dibedakan dari malam hari. Awal mula perbedaannya dengan melihat apa? Dengan melihat fajar subuh. Dengan melihat fajar shadiq yang telah kita terangkan tadi. Nah, terdapat di dalam hadits ini, ya, penjelasan bagaimana
Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Dan terdapat juga di dalam hadits ini bolehnya berijtihad di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat berijtihad ya. Iya. Walaupun tampak di sini bahwa ijtihad Adi bin Hatim ya bukan pada tempatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang dimaksud dari ayat itu. Dan terdapat di dalam hadits ini juga penjelasan pentingnya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari ucapan para ulama ahli tafsir. Iya. Sebab kadang seorang membaca zahir dari teks ayat, ternyata maksud ayat itu tidak seperti zahir teksnya. Ada penafsirannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkannya. Iya. Baik, ini hadits yang pertama, hadits yang kedua. Tsumma qala haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam. Sa'id bin Abi Maryam wa huwa Sa'id ibn al-Hakam al-Jumahi al-Basri. Qala haddatsana Ibnu Abi Hazim. Naam. Wa huwa Abdul Aziz ibnu Abi Hazim. An abihi. Abuhu siapa namanya? Salamah bin Dinar. Salamah bin Dinar. Kalau yang satu lagi Abu Hazim, satu lagi namanya siapa? Salman al-Ashja'i. Bagaimana cara membedakan? Iya, kalau Salamah bin Dinar ini gurunya Sahal bin Sa'ad. Kalau Abu Hazim Salman al-Ashja'i gurunya siapa? Abu Hurairah. Kalau Abu Hazim Salamah bin Dinar anaknya namanya Abdul Aziz. Kalau Abu Hazim Salman al-Ashja'i anaknya siapa namanya? Baik, diperiksa ya, saya lupa. Apa namanya, Yazid atau namanya Anas? Coba diperiksa. Kata beliau Nabihi dari ayahnya Abu Hazim an Sahal bin Sa'ad. Dari Sahal bin Sa'ad, yaitu Sahal bin Sa'ad bin Malik As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Qala wa haddatsani Sa'id bin Abi Maryam qala haddatsana Abu Ghassan Muhammad ibn Mutarrif Al-Madani thiqah. Abu Ghassan di tingkatan ini banyak ya. Di Sahih Bukhari itu ada 5 orang rawi Abu Ghassan. Nah, di sini diterangkan bahwa dia Muhammad bin Mutarrif. Iya. Qala haddatsani Abu Hazim. Abu Hazim wa huwa Salamah bin Dinar. Salamah bin Dinar. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma annahu qala unzilat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad wa lam yanzil min al-fajri فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤياتهما فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. طيب. Ini hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Unzilat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad." Turunlah ayat. Jadi ayatnya turun sampai situ saja ya. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad. Sampai situ saja ayatnya turun. Iya. Walam yanzil min al-fajr. Dan tambahan ayat min al-fajr belum turun. Jadi begitu ayat kulu washrabu, makan dan minumlah sampai tampak jelas benang putih dari benang hitam turun. Fakana rijalun idza aradu as-sawma rabata ahadukum fi rijlihi al-khayt al-abyad wal khayt al-aswad. Ada sekelompok lelaki dari sahabat kalau mereka ingin puasa mereka ikat kakinya dengan benang putih dan benang hitam. Si kaki diikat benang putih dan hitam. Walam yazal ya'kul hatta yatabayyana lahu ru'yatuhuma. Terus dia makan sahur sampai dia bisa melihat yang mana yang putih, yang mana yang hitam. Jadi kalau dia lihat masih hitam semuanya, nah ini belum, masih makan.
Tapi kalau sudah bisa dibedakan baru berhenti. Ya. Dan ini sama ya dengan apa yang dilakukan oleh siapa? Adi bin Hatim. Cuma kejadian Adi bin Hatim ini belakangan. Karena Nabi SAW sudah menafsirkan kepada Adi bin Hatim bahwa ini maksud malam dan apa? Siang. Ya. Sedangkan di riwayat yang terakhir di sini, ini belum turun memang penjelasannya. Nah. Fa'anzalallahu ba'du. Kemudian Allah menurunkan setelah itu minal fajri. Dari waktu subuh. Dari fajar subuh. Fa'alimu. Maka para sahabat pun langsung mengetahui. Bahwa benam putih dari benam hitam itu maksudnya adalah. Apa? Fa'alimu annahu innama ya'ni al-layla wan nahar. Bahwa maksud ayat. Yaitu malam dan siang. Bisa dibedakan. Malam dari apa? Siang atau siang dari malam, yaitu dengan munculnya fajar subuh. Ya. Baik. Kandungan dari hadits ini sama dengan hadits sebelumnya. Hanya di kisah ini bukan Adi bin Hatim yang berijtihad, sahabat yang lain yang berijtihad, dan di kisah ini mereka memakai benang. Kalau Adi bin Hatim beliau memakai apa? Memakai iqal. Ya. Dan perhatikan ya, para sahabat di dalam berijtihad. Padahal konteks ayat benang. Adi bin Hatim tidak memakai benang. Tapi beliau memakai apa? Memakai iqal. Dan iqal bukan benang. Iqal ikat kepala ya. Iya. Ikat kepala. Ini menunjukkan bahwa makna sebuah nas itu dipahami, dimaklumi. Karena yang dimaksud membedakan antara putih yang hitam. Kalau yang dimaksud membedakan antara putih yang hitam, maka tidak harus pakai benang. Boleh pakai apa saja. Dan ini yang dipahami oleh Adi bin Hatim. Iya. Dan ini diantara dalil-dalil tentang adillah kias. Dalil tentang adillah adanya kias. Pada kias yang jali. Nah. Terus. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala babu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamna'annakum min suhurikum adanu Bilal. Ini bab yang ke-17. Setelah di bab yang 2 bab sebelumnya, Al-Bukhari menjelaskan awal permulaan waktu sahur dan beliau terangkan ayat tentang syariat makan sahur. Iya. Kulu washrabu hatta yatabayyan. Makan dan minum kalian. Diperintah makan dan minum sampai apa? Tampak waktu subuh. Sekarang ya. Di dalam bab ini beliau ingin menjelaskan bahwa di waktu subuh itu disyariatkan 2 kali adzan. Ada adzan pertama dan ada adzan apa? Ada adzan kedua. Iya. Dan ini syariat adzan 2 kali termasuk syariat yang banyak dialfakan oleh kaum muslimin. Iya. Dan ini jarang terdengar ya di banyak wilayah di negeri kita ini. Walaupun terdengar di sebagian wilayah di Jawa Timur sana. Sebagian tempat lagi hanya terdengar di waktu subuh saja. Ya. Yang jelas bahwa di dalam Islam disyariatkan adzan itu 2 kali. Ada adzan pertama dan ada adzan kedua. Adzan pertama ketika munculnya fajar kadhib. Ya, dan waktunya sekitar 25 menit atau 30 menit sebelum apa? Adzan subuh. Sekitar itu waktunya. Mungkin lebih kurang sedikit atau lebih sedikit. Iya. Baik. Dan adzan yang kedua adalah adzan subuh yang kita kenal. Jadi adzan subuh yang kita kenal itulah adzan kedua namanya. Adzan kedua. Ya, di sini Al-Bukhari membawakan bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamna'annakum min sahurikum adanu Bilal. Jangan kalian terhalang dari makan sahur oleh adzannya Bilal. Ya kalau Bilal sudah adzan, janganlah hal tersebut menahan kalian makan sahur. Tetap makan sahur. Kenapa? Karena Bilal adzan di adzan keberapa? Pertama atau kedua? Di adzan yang pertama. Ya, jadi kalau adzan pertama itulah yang diperintah dalam ayat. Kulu washrabu, makan dan minum kalian.
Makan dan minum kalian. Iya. Baik. Semoga hadatsana Ubaid bin Ismail. Ubaid bin Ismail Al-Qurashi Abu Muhammad Al-Kufi. Iya. Ada yang mengatakan bahwa Ubaid laqab. Ada yang mengatakan bahwa Ubaid ini laqab. Dan dikatakan bahwa namanya Abdullah. Thiqah. An Abi Usama. Abu Usama wa huwa Hammad ibn Usama Al-Qurashi Al-Kufi. An Ubaidillah. Ubaidullah wa huwa Ubaidullah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn Al-Khattab. Al-Umari Al-Qurashi Al-Adawi. Al-Adawi Al-Qurashi. An-Nafi. An-Nafi wa huwa Nafi Maula ibn Umar. An Ibni Umar radhiyallahu anhu. An Ibni Umar. An Ibni Umar wa huwa Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Wal Qasim bin Muhammad. Al-Qasim bin Muhammad yang meriwayatkan dari Al-Qasim ini siapa? Nafi atau Ubaidullah? Ubaidullah ya. Jadi Ubaidullah punya dua guru. Dari Nafi, dari Ibnu Umar. Ubaidullah meriwayatkan juga dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Dan Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anha. Berarti ini sanad semuanya dari awal sampai akhirnya semuanya orang Quraisy. Semuanya orang Quraisy. Nah, ini jarang-jarang diketemukan. Nah, terus. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Bilalan kana yu'adzinu bilail. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi Maktum. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajr." Qala Al-Qasim, "Wa lam yakun baina adhanihima illa ayyarqadha wa yanzilata." Aisyah berkata, "Inna Bilalan kana yu'adzinu bilailin." Sungguhnya Bilal beliau adzan di malam hari. Ya, di malam hari bukan dikatakan adzan di waktu subuh, tapi dikatakan adzan di malam hari. Jelas ya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, kalau Bilal adzan, kulu washrabu, makan dan minum kalian. Karena Bilal adzannya belum di waktu salat subuhnya. Makan dan minum kalian, silahkan. Hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum melakukan adzan. Ya. Di dalam ayat ini atau di dalam hadis ini Nabi memberikan batasan akhir waktu sahur dengan mendengar adzannya siapa? Ibnu Ummi Maktum. Ini menunjukkan bahwa berpegang dengan ucapan tukang adzan di dalam menahan makan sahur atau untuk permulaan puasa itu adalah hal yang disyariatkan. Jadi tidak harus dia sendiri yang pergi ke ufuk timur sana. Pergi melihat fajar. Tidak harus dia sendiri yang apa? Melihat waktu. Boleh dia berpegang. Dengan siapa? Dengan ucapan muadzin. Iya. Dan Ibnu Ummi Maktum dimaklumi. Beliau adalah seorang yang apa? Yang buta. Tapi Nabi katakan di akhir hadits, "Fa'innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajru." Karena Ibnu Ummi Maktum ini dia tidak adzan kecuali kalau fajar sudah terbit, sudah muncul. Menunjukkan bolehnya orang buta itu melakukan adzan kalau ada yang memberitahukan kepadanya waktu-waktu sholat. Dan ini juga menunjukkan bahwa adzan fajar subuh itu harus dikumandangkan ketika munculnya apa? Munculnya fajar subuh. Nah, hadits ini juga menunjukkan bahwa akhir waktu makan sahur adalah dengan terbitnya fajar subuh. Atau dengan bahasa lain, dengan masuknya waktu sholat subuh. Bersama dikumandangkannya adzan subuh itu. Maka hadits ini dan ayat yang sudah berlalu bersama kita, semuanya adalah bantahan kepada orang-orang yang di masa ini membuat ketentuan tersendiri
dinamakan dengan nama jam apa? Jam imsak, waktu imsak. Ya. Jadi mereka punya nama waktu imsak. Waktu imsak itu selang waktu tertentu, 15 menit, 20 menit. Ya berbeda-beda tempatnya. Ya. Diberi tanda khusus. Sebagian tempat ya tandanya dengan serinai, sebagian tempat tandanya dengan beduk, sebagian tempat tandanya dengan ayam jantan berkokok. Ya, karena di Makassar ini negerinya Sultan Hasanuddin, ya, maka dengan ayam jantan apa? Ya, berkokok. Ya. Dan ini semuanya dari hal-hal yang tidak ada syariatnya. Bahkan itu adalah bid'ah di dalam agama. Menyelisih ayat Al-Quran dan menyelisih hadits Rasulullah SAW. Ayat, makan dan minum kalian sampai tampak fajar subuh. Itu ayat. Hadits juga demikian, makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum adzan. Dan dia adzan untuk adzan subuh. Iya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya waktu subuh jam 4.30, maka makan dan minum sampai jam 4.30. Ya, kalau dia pakai tanda imsak, ya, tanda imsaknya waktu imsak untuk hari ini jam 4.10 menit misalnya. Ya, jadi dia makan jam 4 sampai 10 menit saja. Dia haramkan manusia 20 menit yang dihalalkan oleh Allah. Kan begitu? Ya. Bayangkan kalau ada orang-orang awam itu, orang-orang umum yang tidak mengerti tuntunan agama, terlambat bangun. Ya, dia bangun sebelum subuh bangunnya, 10 menit sebelum adzan. Jam 4.20 menit dia bangun. Oh, sudah lewat waktu imsak. Tidak makan gara-gara apa? Sudah lewat waktu imsak. Jadi dia haramkan manusia dari apa yang Allah halalkan. Karena itu tidak dibenarkan ya, memutar waktu-waktu imsak itu. Iya, di masjid-masjid, di radio-radio, dan tidak dibenarkan membagi. Iya. Pembagian-pembagian yang ada waktu-waktu imsakiyah di bulan Ramadan. Yang disebutkan waktu imsaknya ya, pada setiap hari kurang dari waktu subuh. Semua hal ini menyelisih hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kandungan pokok dari bab ini bersama beberapa bab setelahnya dan 2 bab yang akan datang terdapat syariat untuk makan sahur. Nah, dan ucapan Al-Qasim, qala Al-Qasim, wa lam yakun baina adhanihima illa ayarqada wa yanzilu da. Tidak ada perantara, tidak ada jarak antara adzan Bilal dan adzan Ibnu Ummi Maktum kecuali si Bilal naik atau si Bilal naik dan ini turun. Ibnu Ummi Maktum naik dan si Bilal turun. Ya, maksudnya cepat waktunya. Jaraknya sangat dekat sekali. Karena Bilal beliau adzan di atas tempat yang tinggi. Iya, adzan di atas tempat yang tinggi. Perlu waktu untuk naik ke sana. Begitu Bilal turun, proses turun, kemudian Ibnu Maktum selang berapa lama naik, ya proses yang dekat ini. Ya, karena itu waktunya ya sekitar 20 menit sampai 30 menit, sekitar itu. Jelas ya? Baik. Dan ini menunjukkan bahwa pada makan sahur disyariatkan, sahur itu diakhirkan. Syariatkan untuk diakhirkan. Dan ini insyaallah ta'ala akan lebih dipertegas nanti di hadits-hadits yang akan datang. Nah. Terus. Semoga rahimahullah ta'ala babu ta'khiris suhur. Ta'khir ya. Kalau di sini ta'jil. Ya mungkin lebih cocok ta'khir. Iya. Cetakan lain apa? Hah? Ta'jil. Ya berarti ada yang ta'khir, ada yang ta'jil. Tidak masalah. Ya. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar di bab yang beliau bawakan bab ta'jil as-sahur. Ta'jil maksudnya bukan disegerakan, tapi dia makan sahur cepat. Karena waktunya sudah sempit, maka dia cepat makan sahurnya. Ya, kalau dikatakan ta'khir, diakhirkan. Sama saja sebenarnya maknanya, diakhirkan. Sampai dekat waktu subuh. Nah.
Jadi bab ini babu ta'jilis sahur. Bab mengakhirkan bersegera dalam makan sahur. Karena waktu sahur yang sudah dekat, hampir habis, dia segera makannya. Ya, kalau dibangun di atas bab yang lain, babu ta'khiris sahur, artinya bab mengakhirkan makan sahur. Jadi makan sahurnya diakhirkan. Dan ini maknanya dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Ya, yang disyariatkan makan sahur itu diakhirkan. Ya. Baik, Al-Hafidz memberi tambih ya tentang babu ta'khiris sahur. Ya, memang sebagian orang Ibnu Battal memberi judul seperti itu. Andai kata diberi judul ta'khiris sahur itu lebih bagus. Nah, kemudian Mughalthaya mengatakan bahwa di salah satu nuskha Al-Bukhari ada bab ta'khir as-sahur. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, saya tidak melihat. Ya, ada bab seperti itu di satu nuskha pun dari nuskha Sahih Al-Bukhari yang ada di tangan kami. Al-Hafidz Ibnu Hajar punya penelitian yang luas ya tentang Sahih Al-Bukhari. Tapi tidak menunjukkan bahwa ucapan Mughalthaya keliru dalam hal ini. Ya, yang jelas secara umum menunjukkan bahwa bab ta'jil as-sahur itu lebih mendekati di kebanyakan riwayat. Baik. Nah, beliau bawakan hadis tentang disyariatkannya. Qala haddatsana Muhammad ibnu Ubaidillah Iya. Muhammad bin Ubaidillah Al-Qurashi Al-Umawi Al-Madani. Qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Hazim. Nah, misal berlalu. An Abi Hazim an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhuma annahu qala kuntu atasahharu fi ahli thumma takunu sur'ati an udrika sujuda ba'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, kuntu atasahharu fi ahli. Sungguhnya saya makan sahur di tengah keluargaku. Thumma takunu sur'ati an udrika as-sujuda ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya bersegera ya untuk mendapatkan sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya, setelah makan sahur ya, dia segera ke masjid. Jangan sampai dia luput tidak dapat sujud bersama Nabi. Ini berarti setelah makan sahur langsung apa? Langsung adzan. Iya. Menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka ini bersahurnya diakhirkan hingga menjelang adzan. Dan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau salat di awal ya. Ini memberikan faedah lain bahwa di waktu subuh sunnahnya salat di waktu masih gelap. Di waktu masih gelap. Iya. Ini sudah berlalu di pembahasan tentang salat ya. Baik. Jadi ini diantara hadits yang menunjukkan tentang disyariatkannya mengakhirkan waktu sahur hingga menjelang subuh. Jadi kalau misalnya dia waktu subuhnya jam 4.30 misalnya. Ya. Dia sudah siapkan makanan, dia kira-kira kalau dia makan ya 15 menit selesai makannya. Maka kalau dia makan mulai jam 4.10 menit ya. Hingga jam 4.25 menit masih ada 5 menit untuk ya persiapan. Ya, menjelang apa? Menjelang subuh. Ya, itu adalah hal yang bagus kalau seperti itu. Jadi diatur bagaimana memposisikan makannya, makan sahurnya diakhirkan. Ya, karena itu termasuk kekeliruan sebagian orang di masa ini. Ya, makan sahurnya di awal malam, jam 2 malam sudah makan sahur. Ada yang makan sahur sebelum tidur. Ya,
Makan sahur sebelum tidur. Ya, apalagi yang punya kebiasaan jalan-jalan subuh itu. Kebiasaan yang tidak baik di bulan Ramadan. Nah. Dan ini ramai sekali kalau di Makassar sini. Apalagi kalau hari pertama sampai hari ke-10. Wah itu kayak orang-orang mau keluar pergi sholat Id. Hah? Ya. Jam 3 subuh sudah nongkrong di jalan. Ada yang jam 2. Sahurnya kapan kira-kira mereka? Sahurnya? Ya mungkin jam 1, jam 2. Ya, baru masuk siang hari sudah teler semuanya. Ya. Alhamdulillah kalau lanjut puasanya. Kalau dia buka. Nah. Dan ini dari bisikan jiwa yang jelek. Di bulan Ramadan. Harusnya pada subuh itu waktu yang berberkah. Ya, paling bagusnya kalau dihidupkan di masjid. Ini bukannya di masjid, keliuran di jalan. Ya. Bagus kalau keliurannya bagus. Ya, hal yang baik. Ya. Dia bagi-bagi sedekah misalnya. Amar ma'ruf nahi mungkar, kasih nasihat kepada orang. Ya, ini keluarnya, jalannya adalah hal yang tidak baik kebanyakan orang. Ya. Karena itu ini dari kemungkaran yang hendaknya diingatkan. Dan seorang muslim dan muslimah di bulan Ramadan jangan sampai mengurangi pahala puasanya dengan hal yang seperti itu. Ya, keberadaannya di rumah, keberadaannya di masjid, dia duduk hingga matahari terbit. Dia gunakan waktu pagi dengan zikir pagi, berdoa. Apalagi dia dalam keadaan berpuasa, dia membaca Al-Quran. Ini akan lebih indah. Lebih memberikan pendidikan. Ya. Untuk jiwa. Dan lebih banyak pahalanya. Nah. Terus. Kalau rahimahullah ta'ala. Babu qadri kam baina sahuri wa salatil fajri. Ini bab yang ke-9. Kata Al-Bukhari rahimahullah. Babu qadri kam baina sahuri wa salatil fajr. Bab. Berapakah jarak antara sahur dan sholat subuh itu. Iya. Ini lebih detail lagi ya. Kalau sebelumnya diterangkan bab segera makan sahurnya. Dan di dalam bab ini ketika diketahui segera makan sahur, diakhirkan sahur mendekati subuh, di dalam bab ini dirinci berapa dekatnya itu, berapa jaraknya. Supaya kita ukur. Iya, maka beliau bawakan hadits yang menjelaskan tentang hal ini. Nah, qala hadatsana Muslim ibnu Ibrahim. Muslim Ibrahim wa huwa Al-Farahidi Al-Basri. Qala hadatsana Hisham wa huwa bin Abdullah. Hisham ibnu Abi Abdullah Ad-Dastuwai. Qala hadatsana Qatadah wa huwa Qatadah ibn Di'amah Abu Al-Khattab As-Sadusi Al-Basri. An Anas wa huwa Anas bin Malik. An Anasin an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhuma. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Saya enggak tahu Zaid bin Thabit apakah pernah tinggal di Basrah atau tidak. Kalau beliau pernah tinggal di Basrah berarti semua sanad Basrah. Orang-orang Basri. Nah. Annahu qala tasahharna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Qultu kam kana bainal adhani was suhur? Qala qadru 50 ayah. Ini hadits Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dari keindahan bahasa ya dan adab para sahabat kalau membahasakan kebersamaan mereka bersama Nabi. Ya. Mereka tidak katakan kami makan sahur, kami dan Nabi makan sahur, tidak. Tapi kami makan sahur bersama Nabi. Terkesan dia yang ikut bersama Nabi. Ini bahasa penghormatan, pengagungan. Jadi kalau dikatakan kami makan sahur, kami dan Nabi makan sahur, itu seakan-akan selevel, sederajat. Tapi kalau dikatakan kami makan sahur bersama Nabi, ini bahasa apa? Bahasa adab. Iya. Dan inilah keberadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan harusnya demikian seorang penuntut ilmu. Iya. Sebab dia membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya etika dan adab itu lebih melekat pada dirinya. Lebih pandai dia mentakbir sesuatu yang sesuai dengan adab. Iya. Dalam membahasakan segala hal. Nah. Dan seorang penuntut ilmu harus melatih dirinya dari awal untuk hal itu. Ya, kepada dirinya, kepada kawan-kawannya, kepada orang lain. Ya, kepada orang yang lebih tua, kepada gurunya, kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada tetangganya, kepada masyarakatnya. Harus dia jaga pembahasan-pembahasan yang sepantasnya. Ya. Dan ini dari salah satu hikmah pada seorang hamba dan taufik serta akhlak yang baik apabila diberikan kepada seorang hamba. Kata beliau, kami makan sahur bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma qama ila shalah. Kemudian Nabi berdiri melakukan salat. Ya. Kalimat makan sahur bersama Nabi ini menunjukkan syariat makan sahur bersama. Ya. Jadi boleh saja seorang mengundang tetangganya makan sahur bersama-sama. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu. Dan dimaklumi ya bahwa Nabi punya banyak istri. Iya. Bersamaan dengan itu beliau juga makan sahur bersama siapa? Bersama para sahabatnya. Walaupun tentunya berbuka puasa bersama itu lebih banyak keutamaannya. Sebagaimana yang akan kita terangkan. Tapi Nabi SAW melakukan puasa makan sahur itu bersama-sama para sahabatnya. Iya. Baik. Jadi boleh saja dia memanggil tetangganya. Nanti waktu sahur, makan sahur di rumah saya. Misalnya. Dan semisal dengan itu. Baik. Jadi tentunya banyak manfaatnya, banyak faedahnya. Ya, kalau dia sudah undang tetangganya makan sahur, dia ketiduran, tetangganya akan membangunkannya. Ya. Baik. Atau kalau misalnya dia diundang oleh tetangganya, dia tidak hadir, ya, mungkin saja tetangganya akan mengutus orang atau akan mendatanginya untuk membangunkannya. Ya. Kenapa si fulan belum datang? Mungkin dia masih tidur. Dan semisal dengan itu. Jelas ya? Baik. Kata beliau, "Tsumma qama ila shalah." Kemudian beliau berdiri untuk salat. Nah, ini jarak dekat ya. Makan sahur, setelah itu langsung berdiri salat. Ya. Ini menunjukkan sahurnya diakhirkan. Dan menunjukkan jaraknya dekat. Langsung berdiri salat. Qultu, saya berkata, yang berkata di sini Anas bin Malik. Dia bertanya kepada Zaid bin Thabit. Kam kana bainal adhan was sahur? Ya. Berapakah jarak antara adzan dan sahur itu? Berapa jaraknya? Antara adzan dengan makan sahurnya. Qala qadru 50 ayah. Kata beliau, sekitar membaca 50 ayat. Maksudnya 50 ayat tidak panjang, tidak apa? Tidak pendek. Ya, ayat yang sedang-sedang. Ya kalau diukur pakai menit sekitar itu. 25 sampai 30 menit. Baik. Ini kadar makan sahur ya. Yang dicontohkan di sini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan di dalam hadits ini terdapat syariat makan sahur. Juga terdapat di dalam syariat mengakhirkan waktu sahur. Ya. Syariat mengakhirkan makan sahur hingga di akhir waktu. Dan terdapat pula di dalam hadits ini syariat makan sahur secara bersama. Nah. Terus. Sumaqala rahimahullahu ta'ala. Babu barakatis suhuri min ghairi ijab. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wasalu wa lam yadhkur as-suhur. Nah. Kata beliau rahimahullah dalam bab yang ke-20, bab barakatis suhur min ghairi ijab. Bab keberkahan makan sahur itu. Ya. Tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Baik. Jadi makan sahur hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib.
Kenapa tidak wajib? Al-Bukhari sebutkan di sini dalil yang memalingkannya dari kewajiban. Dalilnya lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya wasalu wa lam yudhkar as-sahur. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka melakukan puasa wisal dan tidak pernah disebutkan dalam riwayat itu ada makanan sahur yang mereka makan. Jelas ya? Apa itu puasa wisal? Puasa wisal itu artinya menyambung puasa. Menyambung puasa. Dan wisal itu terbagi dua. Ada wisal yang diharamkan. Dan ada wisal yang hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Wisal yang diharamkan kalau dia sambung puasa 2 hari berturut-turut tidak berbuka. Ini wisal yang apa? Diharamkan. Nabi melakukannya. Tapi itu kekhususan untuk Nabi. Kekhususan untuk Nabi. Ya, insya Allah akan datang nanti ya sebagian riwayat tentang itu. Ya, adapun wisal yang makruh itu kalau dia sambung puasa sampai di waktu sahur saja. Jadi misalnya anggaplah dia puasa hari ini. Terbenam matahari dia belum berbuka. Dia tambah puasanya sampai waktu sahur. Di waktu sahur dia berbuka sekaligus makan sahur, kemudian puasa lagi. Nah, ini wisal namanya sampai waktu sahur. Dan wisal yang seperti ini hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Karena Nabi membolehkan, walaupun makruh hukumnya, tapi Nabi membolehkan. Iya. Dan Nabi sendiri melakukan wisal. Dan dulu para sahabat ada yang melakukan wisal 2 hari berturut-turut. Andai kata makan sahur itu wajib, maka tentunya tidak boleh apa? Tidak boleh ada wisal. Harus diputus dengan makan sahur, kan begitu. Tapi karena makan sahur tidak wajib, maka boleh. Puasa disambung 2 hari berturut-turut. Ya. Tidak mesti diputus dengan makan sahur. Ini sisi pendalilan Al-Bukhari rahimahullah. Beliau bawakan 2 hadits di dalam bab ini. Qala haddatsana Musa bin Ismail. Musa bin Ismail wa huwa Abu Salama At-Tabudaki Al-Minqari Al-Basri. Qala haddatsana Juwairiyah. Juwairiyah wa huwa Juwairiyah ibnu Asma Al-Basri. Saduq. Juwairiyah ini nama laki-laki ya, bukan nama perempuan. Juwairiyah dari nama mustarak. Dipakai untuk laki-laki dan dipakai untuk apa? Perempuan. Nah. An-Nafi. Nafi wa huwa Maula ibni Umar. An Abdullah radhiyallahu anhu. An Abdullah wa huwa Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wasala fawasalan nasu fashaqqa alaihim fanahahum qalu innaka tuwasilu qala lastu ka hayatikum inni udallu ut'amu wa usqa. Kenapa udallu? Adallu. Inni adallu ut'amu wa usqa. Baik. Ini hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wasal." Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa wisal. Fawasalan nas, maka manusia pun maksudnya para sahabat melakukan wisal juga mengikuti Nabi. Ya, terdapat semangat para sahabat yang mengikuti segala gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka para sahabat adalah orang yang terbaik menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi siapa yang menghendaki Allah dan kehidupan akhirat. Saya katakan bahwa para sahabat adalah orang yang paling terbaik menerapkan ayat ini karena beberapa ayat setelahnya Allah berfirman, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila." Dari kaum mukminin, maksudnya dari para sahabat, ada sekelompok lelaki. Mereka jujur pada janji yang mereka ambil. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan tugasnya, sudah meninggal dalam keadaan dia sudah tunaikan tugasnya. Dan di antaranya lagi ada yang masih menunggu. Tapi mereka tetap di atas janji, tidak pernah menggantinya. Maka mereka adalah orang yang paling
sempurna di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ingin mencontoh Nabi karena Nabi melakukan wisal, mereka juga ingin melakukan wisal. Fasyaqqa alaihim, maka itu pun menjadi berat terhadap para sahabat. Nah, semua orang mampu puasa 2 hari berturut-turut. Ya. Panahahum, maka Nabi pun melarangnya. Ya, terdapat ya syafaqah. Ya. Belas kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabatnya. Dan terdapat bahwa syariat ini ya, terdapat kemudahan di dalamnya. Al-masyaqqa sababun litaysir. Iya. Maka Nabi melarang. Qalu ya, para sahabat berkata, innaka tuwasil. Ya Rasulullah, engkau melarang, sedangkan kamu sendiri melakukan wisal. Qala, maka Nabi bersabda, lastu kahayatikum. Saya tidak sama seperti kalian. Inni adallu ut'amu wa usqa. Saya masuk di waktu siang dalam keadaan saya ya, seperti orang yang memiliki kekuatan seperti orang yang makan dan orang yang diberi minum. Nah, jadi beliau diberi makan, diberi minum, maksudnya diberi kekuatan seperti orang yang makan dan orang yang apa? Orang yang minum. Jadi beliau puasa, tidak makan, tidak ada masalah. Ya, sama saja kalau kita makan sahur, ya, keadaan beliau juga seperti itu. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa menyambung puasa 2 hari berturut-turut itu dari kekhususan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Ya, karena Nabi menyambung wisal ini 2 hari berturut-turut tidak makan sahur, ini menunjukkan bahwa makan sahur hukumnya adalah apa? Hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Bukan wajib. Iya. Nah, terus. ثم قال حدثنا آدم بن أبي إياس وهو آدم بن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج أو بسطام البصري قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب البناني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. Kata beliau, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Hadits Anas bin Malik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tasahharu, makan sahurlah kalian. Fa inna fi sahuri barakah. Bisa dibaca fi sahur di fathah sinnya dan bisa dibaca fi suhur di dhamma sinnya, barakah. Kalau di dhamma sinnya itu perbuatan makan sahurnya. Kalau di fathah sinnya itu makanan yang dimakan sahur. Iya. Dan dua-duanya ada keberkahan pada makanan yang dimakan dan pada kegiatan makan sahurnya. Semuanya ada keberkahan. Tasahharu, ini perintah ya. Tasahharu, makan sahurlah kalian. Kaidahnya dalam ilmu ushul fikih, al-aslu fil awamiri tufidu al-wujub. Asal dalam perintah menunjukkan mana apa? Wajib. Maka harusnya makan sahur itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Tapi kewajiban di sini dipalingkan dengan dalil yang sudah disebut oleh Al-Bukhari di sini. Karena Nabi menyambung puasa 2 hari berturut-turut. Andai kata wajib, tidak mungkin Nabi menyambungnya. Tidak mungkin Nabi meninggalkan makan sahur yang merupakan wajib. Kewajiban. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa makan sahur hukumnya sunnah muakkadah saja. Iya. Kemudian Nabi terangkan, fa inna fis sahuri barakah. Sungguhnya dalam makan sahur itu, iya, ada keberkahan. Dikatakan barakah. Tidak dirinci berkahnya apa. Karena itu ibarat-ibarat para ulama di dalam mengartikan apa berkah ini, apa keberkahan ini beraneka ragam. Tapi yang benarnya bahwa keberkahan di dalam makan sahur ini, keberkahan yang sifatnya umum. Mencakup keberkahan duniawi dan mencakup keberkahan ukhrawi, keberkahan akhirat. Iya. Banyak sekali keberkahan dalam makan sahur ya. Saya hitung di antara keberkahan yang disebut oleh para ulama. Disebut oleh Ibnu Mulakin, Ibnu Hajar dan selainnya. Dari keberkahan makan sahur. Yang pertama, dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan sahur. Sebab itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membedakan antara umat Islam dan ahlul kitab. Kata beliau dalam hadits Amr bin As riwayat Muslim,
Faslu baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahur. Perbedaan antara puasa kami dan puasa ahlul kitab, puasa kita umat Islam dan puasa ahlul kitab, perbedaannya dalam makan sahur. Jadi, yang pertama mengikuti sunnah. Yang kedua dari manfaat keberkahan makan sahur ini menyelisihi ahlul kitab. Menyelisihi apa? Ahlul kitab. Karena menyelisihi ahlul kitab ini dari bagian pokok dalam agama kita. Kemudian yang ketiga dari keberkahan dalam makan sahur adalah mengambil kekuatan untuk beribadah. Ya, sebab dengan makan sahur, ya, dia memiliki kekuatan menjalani puasanya dan ibadah-ibadah yang ada di dalam hari dia berpuasa itu. Dari melakukan sholat 5 waktu, ya, sholat duhur dan sholat asar, sholat sunnahnya. Dia kalau biasa sholat duha, dia lakukan sholat duhanya. Demikian pula membaca Al-Quran. Dengan makan sahur ini akan memberikan semangat untuk dia, kekuatan. Ya, memberikan kekuatan. Ini yang ketiga dari keberkahan. Yang keempat dari keberkahan, memberikan tambahan semangat, nasyab. Ya, sebab beda ya antara orang yang makan sahur dengan tidak makan sahur. Nah, ini adalah hal yang kita saksikan ya. Ya. Perbedaan antara dua orang yang makan sahur. Ada dua orang, satu makan sahur dan satu tidak makan sahur. Ya. Akan tampak perbedaannya. Khususnya kalau sudah lewat setengah hari. Ya. Akan tampak perbedaan antara keduanya dari sisi apa? Dari sisi semangat. Nah, kemudian yang keempat. Yang keberapa? Yang kelima. Dari keberkahannya. Adalah menolak kejelekan akhlak dari diri. Karena seorang yang lapar biasanya. Kadang membuat akhlaknya menjadi jelek. Ya. Maka dia dengan makan sahur ini bisa mengobati hal tersebut. Nah, kemudian yang keenam, dari keberkahan makan sahur, dia bisa melakukan sunnah Nabi, makan sahur secara bersama. Makan sahur secara apa? Bersama. Ya, dan juga dari keberkahannya, itu bisa menjadi sebab dia bersedekah. Ya, kalau dia undang orang, makan sahur, dia berbuat kebaikan. Kalau dia punya makanan ada lebih daripada dibuang tidak dimakan, dia sedekahkan kepada orang. Nah, ini menjadi sebab. Atau dia sudah makan sahur, ada tetangganya mengetuk pintu. Masih ada sisa makanan, saya terlambat bangun. Ya. Dia tidak maksud bersedekah, tapi karena diminta dia berikan. Hal tersebut akhirnya dia dapat nilai dari pahala di belakang hal tersebut. Nah, kemudian di antara keberkahannya juga, makan sahur ini waktunya kapan? Sepertiga malam terakhir. Dan sepertiga malam terakhir adalah waktu apa? Mustajabah, berdoa. Dia bisa mengejar waktu berdoa untuk istijabah doanya. Kemudian, kalau dia bangun makan sahur, ya, ini dia bisa, menghadirkan niatnya. Kalau sebelumnya, dia tidak hadirkan. Apalagi kalau seorang tadinya menjelang Isya, misalnya dia niat untuk melakukan perjalanan, ya, karena dia perjalanan dia tidak ada niat puasa, tapi ternyata menjelang subuh makan sahur, ya, dia batalkan safarnya, maka di sini perlu dihadirkan kembali niat untuk apa? Untuk puasa. Iya. Demikian pula bagi siapa yang belum sholat witir, dia bisa mengejar witirnya dengan bangun sahur ini. Jelas banyak lagi ya dari manfaat-manfaat dan kebaikan. Iya. Karena itu wajar kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Fa inna fis sahuri barakah." Sungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan. Ya, wallahu taala alam. Baik, sampai sini dulu ya. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan besok. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.